Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, mas-mas, mbak-mbak, khususnya adik-adikku sekalian yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada. Kembali di IIP Channel bersama saya, IIP Wijayanto. Kali ini kita akan membahas tema 3 sebab turunnya azab dunia untuk mantan. Nah, jadi mantan berpikir mengkhianati kita, dia akan meneruskan hidupnya dengan bahagia bersama orang ketiga. Padahal dia akan memasuki fase hidup yang berbeda ya. Karena sekarang dia mendatangkan azab dunia untuk dirinya sendiri. Yang pertama, penyebabnya adalah karena mantan tidak pernah belajar untuk bersyukur dengan kehadiran kita di samping dia. Mantan mungkin juga selalu berdoa sebelum ketemu kita, agar dia memiliki seorang pendamping hidup yang setia, punya suami ataupun istri yang betul-betul mencintainya, dan seterusnya, dan doanya terkabul. Kemudian mantan bertemu dengan kita, kemudian misal menikah, tetapi realitanya setelah pernikahan bukannya bersyukur dengan karunia memiliki suami ataupun istri yang setia, yang mencintainya, tetapi justru dia mengkhianati. Nah, maka karena pengkhianatan itu, mantan tidak menyadari dia sudah mendatangkan azab dunia untuk dirinya sendiri. Kenapa demikian? Karena orang yang tidak pernah belajar untuk bersyukur, yang dia dapatkan ke depannya bukanlah kenikmatan dan kebahagiaan hidup, tetapi penderitaan dan azab. Maka di dalam surat Ibrahim ayat yang ke-7 kita diajarkan, la'in syakartum la'azidannakum wala'in kafartum inna azabil lasyadid. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengajarkan kepada kita, jika kalian pandai bersyukur dengan nikmatku, maka akan aku tambahkan nikmatku atas kalian. Tetapi jika kalian tidak pandai bersyukur, maka sesungguhnya azabku sangat pedih, ya. Nah, itu penyebabnya yang pertama. Yang kedua penyebabnya, karena mantan mengkhianati kita, maka dia sudah menggerakkan kita untuk memberikan kutukan untuk dia. Ya. Kita sering bahas tuh, meskipun kita tidak mengutuk dia dengan lidah kita, dengan lisan kita, tetapi bisa saja bisikan hati kita itu mengutuk dia. Ya. Atau kemudian kita mengutuk dia dengan pikiran kita. Bagaimana tuh caranya itu? Misal kita membayangkan dia dikhianati oleh orang ketiga, kita membayangkan pekerjaannya berantakan, mantan tidak punya apa-apa. Nah, kan manusia biasa tuh, saat kita betul-betul marah, kita membayangkan yang seperti itu. Dan apa yang kita bayangkan itu akan terjadi ya, karena manusia berpikir bahwa yang disebut dengan doa ataupun kutukan itu selalu dengan lidah, dengan lisan. Padahal apa yang difikirkan sesungguhnya itu juga adalah doa. Iza tamanna ahadukum falyaksir fa innama yas'alu rabbahu azza wa jalla.
Ketika salah seorang di antara kalian berangan-angan, maka perbanyaklah, karena sesungguhnya dia sedang meminta kepada Rabb-Nya, Allah Azza wa Jalla. Ya, jadi apa yang kita pikirkan sesungguhnya itu adalah doa. Apa yang difikirkan oleh orang yang dikhianati, oleh orang yang terzolimi, itu adalah doa yang mustajab. Dakwatul mazlumi mustajabah. Wa in kana fajiran fafujuruhu ala nafsih. Doa orang yang terzolimi itu adalah doa yang mustajab. Nah, jadi mantan mengkhianati itu. Dia tidak menyadari itu, bahwa orang yang dia khianati, meskipun kelihatannya diam saja, tetapi mereka memikirkan atau mengutuk dia, ya, walaupun dengan pikiran, tidak dengan lisannya. Dengan pikiran, dengan hatinya, nah itu semua akan kejadian untuk orang yang sudah mengkhianati atau menzolimi. Yang ketiga, penyebabnya adalah karena mantan bahagia, senang melihat penderitaan kita. Ya, jadi sudahlah kita ini dia khianati, kemudian dia pamerkan pula pengkhianatannya itu di media sosialnya. Seharusnya kan dia mantan itu merasa malu lah ya, sudah mengkhianati sehingga tidak pamer-pamer lah. Tetapi ini dia pamerkan, di Instagram teman-temannya juga memamerkan kemesraannya bersama orang ketiga tadi. Nah, maka itu menunjukkan bahwa mantan bahagia dengan kesusahan kita, dengan penderitaan kita. Kalau dia tidak mau kita tambah susah, kan dia tidak akan memamerkan itu. Karena mantan happy dengan penderitaan kita, nah itu sebab tuh kenapa penderitaan yang kita rasakan itu akan berpindah kepada dia. La tushhiris samatata li akhika fayarhamuhullah wa yabtalika. Janganlah kalian menunjukkan atau menampakkan kebahagiaan di atas kesusahan saudaramu. Karena jika demikian, Allah akan merahmatinya dan justru memberikanmu kesusahan. Nah, jadi karena dia happy, itu akan tukar posisi itu. Ya, mantan yang akan menderita dan kita yang akan bahagia. Nah, penderitaan atau azab di dunia itu macam-macam. Kekurangan pangan, ya, tidak punya uang, tidak punya pekerjaan, dikhianati oleh pasangan, dijauhi oleh teman-teman, dan seterusnya. Banyak sekali. Dan penyebabnya ya adalah 3 hal ini yang akan mendatangkan azab dunia untuk mantan. Demikian, semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab, billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.